memulai kebaktian online kita, adik-adik yang ada di rumah harus tetap fokus untuk menonton video kebaktian online kita ya adik-adik. Nah sebelum itu kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Selamat pagi Tuhan Yesus yang baik. Terima kasih Tuhan atas berkat-Mu di pagi hari ini, di mana Engkau Tuhan masih memberikan kami udara segar sehingga kami dapat merasakan udara yang masih Kau berikan kepada kami Tuhan. Dan sebentar lagi Tuhan kami akan melakukan kebaktian online kami. Kiranya Tuhan Engkau memberkati kami di tempat kami berada. Engkau berkati kami, Engkau berkati hati kami Tuhan, sehingga kami dapat melakukan kebaktian online ini Tuhan dengan penuh dengan sukacita Tuhan Yesus yang baik. Tuhan berkati juga dengan acara kebaktian online kami ini Tuhan. Biarlah kebaktian online ini dapat berjalan sesuai dengan kehendak-Mu saja. Terpujilah nama-Mu. Haleluya. Amin. Nah, kita angkat lagu pujian kita bernyanyi dalam Yesus kita bersaudara. Bagi bertepuk tangan ya adik-adik.
pujian kita bernyanyi di Dengar Dia Panggil Nama Saya. Firman-Mu kita bagikan. Kabarnya di rumah, kakak harapkan di rumah semua adik-adik masih tetap semangat, masih tetap sehat-sehat, walaupun masih kita mengikuti ibadah online kita hari ini. Nah, ibadah online kita hari ini di Minggu tanggal 13 September, kakak juga mengharapkan adik-adik masih tetap mengikutinya sampai dengan akhirnya. Oke, baik, sebelum itu kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus, kembali kami bersyukur di hadapan-Mu. Terima kasih buat kasih karunia-Mu hingga saat ini Tuhan. Kami merasakan berkat-Mu, kami merasakan kekuatan dan harapan yang baru yang selalu Tuhan berikan bagi kami. Terima kasih Tuhan, kami akan mengikuti dan kami akan mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Biarlah firman-Mu yang menjadi pedoman bagi kami, pelaku dalam perjalanan hidup kami, terlebih lagi khusus bagi
bagi adik-adik yang ada di rumah, Tuhan tetap menjaganya dan memberikan kesembuhan. Terima kasih Tuhan, jaga hati kami dan pikiran kami, untuk kami tertuju di dalam firman-Mu. Begitu juga berkati hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu ini, biarlah firman yang akan disampaikan bisa dimengerti dan dipahami setiap adik-adik kami yang berada di rumah. Terima kasih Tuhan Yesus, terpujilah nama-Mu. Amin. Nah, baik, kalau begitu kita buka Alkitabnya sama-sama, diambil dari Kejadian 6 ayatnya yang ke-14 sampai dengan 16. Kejadian 6 ayatnya yang ke-14 sampai dengan 16. Lalu sudah ditemukan, kamu kasih pembatasan Alkitab, kita akan buka kembali di dalam 1 Korintus 10 ayatnya yang ke-31 sampai dengan 33. 1 Korintus 10 ayatnya yang ke-31 sampai dengan 33. Sudah? Kalau sudah ditemukan, buka kembali di dalam kitab Injil Kejadian 6 ayatnya yang ke-14 sampai dengan 16. Oke, kita baca sama-sama ya adik-adik. Adik-adik boleh melihatnya di rumah. Nah, kita baca kembali dalam Kejadian 6 ayatnya yang ke-14 sampai dengan 16. Beginilah firman Tuhan. Riwayat Nuh. Buatlah bagimu sebuah batra dari kayu gofir. Batra itu harus kau buat berpetak-petak dan harus kau tutup dengan pakal dari luar dan dari dalam. Beginilah engkau harus membuat batra itu 300 hasta panjangnya, 50 hasta lebarnya, dan 30 hasta tingginya. Buatlah atap pada batra itu dan selesaikanlah batra itu sampai sehasta dari atas dan pasanglah pintunya pada lambungnya. Buatlah batra itu bertingkat bawah, tengah, dan atas. Lalu buka kembali di dalam 1 Korintus 10 ayatnya yang ke-31 sampai dengan 33. Sudah lihat? Nah, beginilah firman Tuhan. Aku menjawab, jika engkau makan atau jika engkau minum atau jika engkau melakukan sesuatu yang lain, lakukanlah semuanya itu untuk kemuliaan Allah. Janganlah kamu menimbulkan syak dalam hati orang lain, orang Yahudi atau orang Yunani maupun jemaat Allah. Sama seperti aku juga berusaha menyenangkan hati semua orang dalam segala hal, bukan untuk kepentingan diriku, tetapi untuk kepentingan orang banyak, supaya mereka beroleh selamat. Nah, begitulah firman Tuhan yang sudah adik-adik baca saat hari ini. Kita punya tema hari ini tentang Batra Nuh, ya, Batra Nuh dan manfaat ilmu pengetahuan dan teknologi bagi semua makhluk hidup. Nah, kalau dicerita soal tentang Nuh, tentu adik-adik tidak asing lagi dengan namanya seorang nabi. Ya, siapa sih yang tak kenal Nabi Nuh? Ya, Nabi Nuh itu adalah nabi yang paling setia terhadap Allah. Nabi yang pada saat itu setia, taat, dan dia mau mengenal kasih Allah begitu besar baginya, sehingga dia mau percaya sepenuhnya kehidupannya dengan Allah. Nah, kalau dibilang tentang Nabi Nuh, pasti kamu ingat yang namanya Batra Nuh. Dia mau salah satu pembuat kapal yang terbesar pada saat itu. Ya, Nabi Nuh punya anak 3, lalu dia punya menantunya 3 dan seorang istrinya. Pada saat itu, kalau kita bilang Batra, ya, pada
zamannya Nuh itu Batrah itu kapal yang paling terbesar, ya. Kapal yang paling terbesar pada zaman Nuh, ya. Terbuat dari kayu gofir. Kalau dibilang kayu gofir pada saat itu kayu yang paling sangat bagus sekali, kayu yang sangat bagus, sehingga Allah menyuruh Nuh pada saat itu untuk membuat Batrah, ya, untuk membuat Batrah dengan desain yang Allah tentukan sendiri, desainnya Allah tentukan sendiri, lalu panjangnya juga Allah tentukan sendiri, ukurannya juga Allah tentukan sendiri, dengan ukuran panjangnya itu 300 hasta, ya. Kalau misalnya panjangnya 300 hasta, kalau dulu zaman dulu itu hasta itu dengan satu hasta itu 45 cm, jadi ukuran panjangnya itu 300 hasta. Itu panjang kapalnya yang dibuat Nuh. Lalu lebarnya itu kalau 300 hasta berarti 135 cm. Nah, lebarnya itu dia lebarnya 50 hasta, berarti dia 22,5 cm. Lalu tingginya itu 30 hasta, jadi dia 13,5 cm. Itulah ketentuan yang didesain Allah pada saat itu. Bukan hanya panjang, lebar, dan tingginya saja Allah tentukan, tapi desainnya juga Allah menentukan. Membuat sekat kamarnya, dengan banyak. Lalu Allah menyuruh juga 3 tingkatan, yaitu dari atas, bawah, dan tengah. Ya, Allah menyuruh dengan desainnya tersendiri. Lalu Allah juga membuat supaya mereka bisa hidup, makhluk hidupnya ada dengan ruang-ruangan terkhusus gitu. Mereka supaya bebas dengan keluar dan masuknya, dan membuatkan pintu untuk ke samping bagi makhluk yang pada saat. Begitulah Allah menyuruh Nabi Nuh untuk membuat Batrah tersebut, ya, dengan desain yang ditentukan Allah, lalu dengan panjang dan lebarnya, dengan tingginya. Kenapa Allah menyuruh pada saat itu kepada Nuh untuk membuat Batrah itu? Nuh tidak bertanya apa-apa tentang Batrah yang Allah suruhkan kepada Nuh. Hanya Nuh melakukannya dengan setia, bahkan selesai yang ditentukan oleh Tuhan Allah pada saat itu. Dan Allah menyuruh Nuh untuk memasukkan di dalam Batrah itu semua makhluk hidup, ya, semua makhluk hidup, semua hewan-hewan dengan berpasangan. Ada hewan yang merpati dengan pasangannya, lalu ayam, lalu ada juga hewan domba dan jerapah dengan pasangannya, satu betina, satu jantan. Lalu ada hewan kalajengking dengan pasangannya, ular, dan juga ada lagi binatang buas, ya, harimau, lalu sapi dengan pasangannya. Itu semua diperintahkan oleh Allah. Ada beberapa banyak hewan, bukan hanya ini saja, tapi banyak lagi yang diperintahkan Allah untuk memasuki ke dalam Batrah. Inilah Batrah yang dibuat oleh kapal yang paling terbesar pada saat, ya, sehingga semua hewan bisa masuk di dalamnya. Begitu juga dengan anak dan istrinya, lalu ketiga menantunya, mereka masuk di dalam Batrah. Apa hubungannya dengan tema kita hari ini? Begitu dengan membuat teknologi dan pengetahuannya. Nah, kalau dilihat kenapa kenapa Allah menyuruh seperti itu? Nah, Allah menunjukkan, Allah memperlihatkan bahwasanya Allah adalah sumber pengetahuan, ya. Allah adalah sumber pengetahuan. Nah, manusia memiliki pengetahuan, tapi mereka tidak tahu dari mana asal pengetahuan itu. Ya, kembali lagi kepada penciptanya.
kembali lagi pada alam semesta. Kembali lagi pada alam semesta. Sehingga pada saat itu alam mengetahui banyaknya manusia tidak melihat dan tidak mendengar apa yang mereka katakan. Mereka saling menghina, mereka saling menganiaya, bahkan mereka tidak mengenal lagi yang namanya kasih Allah pada saat itu. Sehingga Allah menyuruh Nuh untuk membuat bahtera ini dan menyelamatkan makhluk hidup dan istri dan anaknya. Karena Allah tahu bahwasanya manusia tidak mendengarkan apa yang menjadi perintah. Sehingga terjadilah yang namanya bencana air dan mereka selamat di dalam bahtera. Nah, kalau dilihat pada zaman itu adalah teknologinya Nuh, ya, teknologinya Nuh dan pengetahuan Nuh. Dari mana pengetahuan Nuh? Dari sumbernya Allah. Ya, pada saat itu Allah menyuruh Nuh untuk membuat bahtera. Karena Nuh sendiri tidak tahu bagaimana cara membuatnya bahtera itu. Tapi dengan arahan Allah, dengan desainnya Allah, dengan caranya Allah, terjadilah bahtera itu. Dan sehingga pada saat itu Nuh mendengarkan perintah Allah, Nuh taat pada Allah, dan dia melakukannya dengan kasih Allah. Nah, bagaimana sekarang ini kita melihat banyak perubahan teknologi, banyak sekali perubahan yang terjadi di zaman sekarang ini. Bahkan kemajuan teknologi itu sangat pesat bagi kehidupan manusia. Cuma hanya saja kita tidak bisa melihat bagaimana sisi baiknya, bagaimana sisi buruknya. Nah, di sini kita diingatkan oleh Allah bahwasanya Dia adalah sumber pengetahuan. Allah adalah sumber pengetahuan. Banyak sekali pengaruhnya bagi gereja di zaman sekarang, khususnya di gereja, ya, khususnya di gereja. Nah, ada hal positif kalau kita mengikuti kemajuan teknologi. Contohnya saja di gereja. Kalau zaman dulu tidak memiliki yang namanya pengeras suara atau sound system, ya. Sekarang kita sudah bisa memiliki sound system. Lalu kalau dulu tidak ada yang namanya musik atau keyboard atau drum atau yang namanya gitar. Sekarang kalau kita memuji Tuhan, ada alat musik yang kita gunakan untuk memuliakan nama Tuhan. Itu hal positif dari kemajuan teknologi tadi, kan? Nah, ada lagi satu lagi. Kita sekarang tidak bisa mengikuti ibadah langsung, tapi kita bisa mengikuti ibadah langsung dengan kemajuan teknologi tadi. Dengan cara apa? Kita melihat dan kita bisa mendengar melalui alat teknologi tadi, yaitu dengan handphone. Dengan adanya ibadah online, kita bisa mengikuti ibadah di rumah. Nah, itu sisi positif dari kemajuan teknologi tadi. Dari mana sumbernya? Dari Allah sumbernya. Nah, ada juga yang tidak melihat bagaimana pengetahuan itu dengan sisi positifnya, tapi mereka melihat dari sisi negatifnya. Banyak yang disalahgunakan pengetahuan teknologi dari sisi negatifnya. Misalnya saja, kita sudah punya alat teknologi canggih atau HP atau handphone atau gadget atau laptop atau internet atau apapun itu juga, tapi digunakannya dengan salah. Misalnya, kamu yang suka main game, itu juga tidak kenal waktu, tidak kenal yang namanya pelajaran, tidak kenal yang namanya perintah Tuhan, atau tidak kenal yang namanya pekerjaan di rumah. Itu kan sisi negatifnya. Ada lagi mungkin bagi adik-adik yang belajar online, ya kan, saking sudah seringnya dia melihat HP tadi, ya kan, sudah digunakan HP-nya tadi untuk pembelajaran online, tapi saking bosannya dia melihat situs-situs yang lain. Banyak sekali hal itu terjadi, terlalu bebas jadinya. Nah, itu sisi negatifnya. Kenapa tidak mempergunakan alat teknologi tadi dengan baik? Nah, di situ Allah mengingatkan, di situ Allah tidak menginginkan dengan hal itu terjadi. Supaya apa? Allah menciptakan seseorang itu dengan beraneka macam ragam, ya. Ada talenta yang mereka miliki, skill juga ada, bahkan memiliki intelektual yang tinggi. Tetapi banyak yang tidak mempergunakan itu dengan baik. Karena apa? Mereka
bisa, mereka mampu, kita mampu, tapi kembali lagi kepada pencipta. Kita gunakan alat teknologi tadi dengan baik. Kita gunakan pengetahuan dengan kecanggihan dunia dengan baik. Kembali lagi kepada penciptanya, kembali lagi kepada Allah. Nah, di sini diingatkan kita bahwasanya boleh kita mengikuti teknologi, boleh kita mengikuti perkembangan zaman, boleh kita mengikuti pengetahuan di zaman sekarang ini. Tapi ingatlah adik-adik bahwasanya sumber pengetahuan itu berasal dari Allah. Ya, sumber pengetahuan itu berasal dari Allah. Mungkin di zaman seperti ini, kan, pembuatan kapal dari kayu gofir, dari kayu gofir, kan. Sekarang banyak sekali ya, bisa pakai mesin, bisa pakai apa segala macam. Tapi lihat kembali, siapa lagi yang menjadi sumber pengetahuan? Yaitu kembali lagi kepada Allah. Nah, kita diingatkan sebagai anak Tuhan, mengikuti perubahan zaman boleh, mengikuti perubahan teknologi juga boleh, tidak salah. Tapi gunakanlah dengan yang baik. Tidak menutupi diri untuk mengikuti perkembangan zaman, tidak salah. Tapi lihat sisi-sisi positifnya untuk kemajuan kita. Ingat bahwasanya Allah itu adalah sumber pengetahuan. Ya, Allah itu adalah sumber pengetahuan. Pakai itu pengetahuan atau teknologi itu untuk bisa mengamalkan Injil, ya, untuk bisa mengamalkan Injil, bahkan menjadi berkat bagi seseorang, bahkan menjadi berkat bagi seseorang. Bukan salah satu solusi utama untuk mengikuti kemajuan teknologi tadi. Tidak menjadi suatu solusi dalam permasalahan, tidak. Tapi ingat bahwasanya solusi yang paling utama adalah sumber pengetahuan kita adalah berasal dari Allah. Jadi kita tidak salah untuk mengikuti itu semua. Kita tidak salah untuk mengikuti perkembangan. Jadikanlah itu menjadi sumber berkat bagi setiap orang, ya. Sumber berkat bagi setiap orang. Ingat bahwasanya kamu pintar, kamu secerdasnya apapun juga kamu berasal dari siapa? Allah juga. Hilang dari itu semua, kaca tulang. Ingat bahwasanya kita bisa mengikuti perkembangan zaman, jadilah itu menjadi bagian berkat bagi setiap orang. Ya, bukan kita menyalahkan gunakan, tapi pakailah itu dengan sebaik-baiknya. Amin. Kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur buat hari ini, buat kasih karunia-Mu dan renungan di pagi hari ini. Tuhan, kami percaya bahwasanya Engkau adalah sumber pengetahuan bagi kami. Kami percaya bahwasanya Engkau adalah sumber kepintaran bagi kami. Ajarin kami Tuhan untuk tetap mengandalkan Engkau dalam segala hal, sehingga kepintaran, talenta yang kami miliki, kami bisa pergunakan dengan baik. Terima kasih Tuhan Yesus, kami masih kembali lagi ibadah online kami di hari ini. Kami menyerahkan seluruhnya ke dalam tangan-Mu, di dalam nama-Mu kami mengucap syukur. Amin. Nah, tadi kita sudah mendengarkan sebagian dari firman Tuhan yang dibawakan oleh Kak Fitri. Sekarang adik-adik boleh mempersiapkan persembahannya. Kita memasuki persembahan sambil bernyanyi Di Sini Aku Bawa Tuhan. Nah, sekarang kita memasuki doa syafaat.
yang dibawakan oleh Kak Dora. Sekarang kita akan melakukan doa syafaat kita berdoa. Selamat pagi Tuhan Yesus, terima kasih Bapa buat kenyataanmu Tuhan kepada hari ini Bapa, semoga berada dalam nafas kehidupan Bapa yang baik, ada kami lepas dan dengan dengan dari firman-Mu Tuhan, kiranya Bapa supaya memberkati firman ini Bapa, supaya bisa kami lakukan Bapa di depan kehidupan kami sehari-hari. Di depan juga Bapa, kami juga sudah mengumpulkan sebagian dari persembahan kami, kiranya Tuhan persembahan ini Bapa nanti yang bisa berguna Tuhan untuk memuji dan kita memuliakan nama-Mu. Begitupun juga Bapa, kami berdoa Tuhan buat kakak kami tadi sudah mendengar sebagian dari isi firman-Mu, supaya memberkati kakak kami Tuhan, supaya memberikan dia kesehatan, supaya memberkati dia dalam setiap pekerjaan dan dalam pelayanannya Bapa, supaya juga memberikan dia kesehatan. Bapa yang baik, untuk Bapa kami berdoa Tuhan buat adik-adik kami yang sedang ada di rumah Bapa, supaya memberkati mereka, supaya memberikan juga mereka kesehatan Bapa, supaya juga memberkati mereka dalam setiap persekolahan mereka Bapa yang baik. Begitupun juga Bapa, kami juga berdoa Tuhan buat orang tua kami juga Bapa, supaya memberkati kau yang melindungi orang tua kami berkat ada. Dan juga Bapa, kami berdoa juga Tuhan buat guru-guru yang hadir pada hari ini Bapa, kiranya Tuhan supaya memberkati setiap guru-guru yang hadir pada hari ini Bapa, kau yang memberikan kesehatan, kau yang memberkati dalam setiap perkuliahan dalam pekerjaan yang baik. Begitupun juga Bapa, kami juga berdoa Tuhan buat negara kami Bapa, di mana Bapa negara kami ini sedang adanya virus COVID-19 Tuhan. Jadi Bapa, kami memberkati negara kami ini Bapa, pulihkan negara kami ini Bapa, agar kami bisa lagi kembali beraktivitas seperti biasa dengan Tuhan Yesus yang baik. Bapa yang baik, kami manusia dengan dosa Tuhan, ampuni segala dosa dan pelanggaran kami buat Tuhan, supaya tidak terhalang setiap terpuji namamu Yesus, haleluya, amin. Kebaktian kita hari ini, kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa bersama-sama yang sudah diajarkan Tuhan Yesus kepada murid-muridnya. Kita ucapkan bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kesalahan kami seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan kami bawa dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat-Nya Tuhan, kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, dan kasih Allah dan persekutuan dengan Roh Kudus kiranya menyertai kita sekalian. Amin. Amin.
Selamat hari Minggu. Kebaktian online kita sudah selesai dan kembali lagi kepada aktivitas. Selamat mengikuti. Selamat hari Minggu adik-adik. Nah, kebaktian online kita sudah selesai. Minggu ini kita akan mau melakukan aktivitas kita seperti biasanya. Nah, adik-adik, sebelum melakukan aktivitas kita, sebelumnya harus mempersiapkan bahan-bahan yang sudah dimomokkan pada hari sebelumnya ya adik-adik. Nah, aktivitas kita minggu ini dibawakan oleh abang kita, Bang Andi Barus. Selamat hari Minggu adik-adik. Nah, abang di sini bakal bawa aktivitas kita minggu ini dan langsung saja ya kita ke kelas kecil. Itu abang ada gambar apa ini? Ada kapal ya. Jadi sesuai dengan tema kita hari ini. Jadi adik-adik kelas kecil itu membuat bahtera yang berupa kapal dan adik-adik bisa mengkreasikannya sebebas mungkin. Yang penting ada kapal dan ada atapnya. Ada kapal dan ada atapnya. Bagaimana bentuknya, versinya itu terserah adik-adik kelas kecil. Masalah warnanya pun terserah adik-adik kelas kecil. Nah, ketika sudah menggambar kapal dan yang ada atapnya, adik-adik kelas kecil harus memvideokan gambar seperti ini yang sudah selesai dan sambil mengucapkan nama-nama hewan yang berada di dalam bahtera. Contoh nih abang contohin ya. Jadi ini dia kapal bahtera. Di dalam kapal bahtera ada ayam, ada monyet dan lain sebagainya. Nah, anak kecil seperti itu. Dan yang paling banyak menyebutkan nama-nama hewan atau binatang dialah pemenangnya. Di samping harus menggambar bahtera dengan rapi dan bersih. Oke, itu buat anak kelas kecil. Dan buat anak kelas tanggung, abang ada sebuah kalimat atau kita bilang pantun. Jadi seperti ini dia. 1.2 koma. Kak Fitri cantik, siapa yang punya? Gitu ya kan? Abang pun nggak tahu siapa yang punya. Jadi untuk anak kelas tanggung adalah kita buat pantun. Pantun seperti ini. Sudah? Jadi pantun seperti itu dengan tema bijaksana dalam penggunaan teknologi. Jadi abang buat di sini pantunnya jalan-jalan ke pasar baru. Jalan-jalan ke pasar raya. Pergi bersama ibu tercinta. Sungguh indah teknologi kita bila digunakan untuk memuji dia gitu dia ya. Jadi terserah kata-katanya terserah anak kelas tanggung. Kalau bisa sekreatif mungkin dan serapi mungkin dan dalam bentuk pantun ya adik-adik ya. Pantun itu ada 1, 2, 3 ada 4 baris dan hurufnya yang belakangnya sama semua gitu dia. Contohnya kalau misalnya di sini A, di sini U, di sini A, di sini U lagi gitu dia. Contohnya adik-adik pinter lah kan seperti itu. Jadi untuk anak kelas tanggung kita buat pantun. Buat anak-anak adik-adik kelas tanggung, kita bisa membuat pantun dengan topik atau dengan tema bijaksana dalam penggunaan teknologi. Pantun itu sajaknya ABAB atau AAAA seperti itu dia ya adik-adik. Oke, itu anak kelas tanggung membuat pantun dengan tema bijaksana dalam penggunaan teknologi. Sudah? Nah, buat anak kelas remaja, abang mau suruh buat kapal sama seperti anak kelas kecil. Ini ada kapal dan ada atapnya dan ada hewan-hewannya yang di dalam bahtera. Sudah? Nah, bagaimana cara melipat kapal dan ada atapnya itu nanti ada videonya setelah video ini bakal ada tutorialnya. Jadi silahkan disimak baik-baik dan dikerjakan. Mungkin itu aja sedikit kita aktivitas dari minggu ini. Dan abang dan kakak guru sekolah minggunya menanti aktivitas adik-adik di rumah. Selamat mengerjakan dan happy Sunday, God bless you.